A1 dan A2. Nah, oke. A1 dan A2. Jadi kita harus membuktikannya secara analitik, bukan dari keyakinan tanpa buku, menjelaskan ilustrasi beberapa hal, ada gambar. Sudah terlihat gambar ini yang lewat? Lalu ada yang bicara? Sudah terlihat? Beri saya respon. Pak, agak putus-putus Pak suara. Iya Pak, macet-macet. Halo? Apa saya yang hilang ya? Terlihat, Halo, Pak. halo? Halo Pak. Halo? Iya Pak. Oh, suara. Wah, ada jaringan ya. Ya, oke. Ya, oke. Jaringan saya nih. Kayaknya masalah nih. Ya. Berikan ilustrasi. Oke, sekarang saya ingin memberikan beberapa hal. Jadi, asumsikan ada jarak benda satu ini X1. Jadi X1 adalah jarak benda satu dari acuan. Ya, oke. Kemudian saya mendefinisikan A, variabel A, mendefinisikan variabel A, jarak benda satu ke katrol 1 P1, ya. Kemudian saya mendefinisikan C, jarak katrol P1 dari acuan. Jadi saya punya C. Bisa dilihat itu? X1A dengan C. Halo, bisa dilihat? Bisa Pak. Ya. Oke. Sekarang saya definisikan variabel L1. Waduh, susah dikit. Ini panjang tali 1, ya. Panjang tali 1. Nah, jelaslah secara matematik saya bisa menulis L1 sama dengan X1 ditambah 2A. Setuju tidak? Halo, setujukah Anda? Setuju. Ya, jadi ini rumus pertama kita pegang. Oke. Kemudian saya juga bisa menulis bahwa C itu adalah X1 ditambah A. Setuju? Setuju, Pak. Iya, Iya. Pak. Akibatnya saya bisa menulis A sama dengan C dikurangi X1. Nah, mari kita tandai beberapa yang konstan. L1 selalu konstan sebab panjang tali. Ya, konstan. C akan berubah-ubah. A akan berubah-ubah. X1 akan berubah-ubah. Setuju? Setuju Pak. Iya, oke. Sekarang mari kita berskenario. Berskenarionya apa? Jika benda 2 ini bergeser dari posisi X2 di sini bergeser ke X2 aksen, ya. Jadi di sini ada yang saya sebut sebagai delta X2, ya, delta X2, yaitu perpindahan. Perpindahan. Jadi
Jadi benda 2 turun dari posisi X2 mula-mula ke X2 aksen, berpindah sejauh, saya sebut delta X2, didefinisikan sebagai X2 aksen dikurangi X2. Setuju ini? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Akibatnya, saya punya ini mula-mula di sini bergeser menjadi seperti ini. Jadi ada berpindah delta X2, lalu Iya, Pak. yang mula-mula ini berpindah ke sini, ini ke posisi katrol. Oke. Nah, tadinya ada di sini. Ya, oke. Jadi katrolnya pun bergeser. Akibatnya saya punya, nah, ini adalah X1 aksen. Tadinya saya punya X1. Oke. Kemudian ini ke sana adalah A aksen. Lalu saya sekarang punya C aksen. Setuju karena aksen itu artinya posisi baru. Ya, aksen itu posisi baru. Setuju ini? Ya, sebelumnya saya punya ini X1 ya. Kalau ini adalah A, kalau ini adalah C, sebelumnya begitu. Ya. Oke. Ini berarti kalau benda 2 turun sejauh delta X, maka katrol berpindah dari posisi semula ke posisi baru, itu akan tertarik sejauh delta X2 juga. Setuju? Setuju, Pak. Iya, oke. Ini posisi baru yang ini. Ya, delta X2. Nah, yang kekal, kekal lagi si Bapak, yang tetap, saya tidak suka kata kekal. Saya punya rumus ketiga, yaitu L1 panjang tali 1 itu adalah penjumlahan X1 aksen ditambah 2A aksen. Setuju nggak? Di keadaan baru. Setuju, Pak. Iya kan, ya, keadaan baru kan tetap itu. Ya, jadi L1-nya tetap konstan. Lagi-lagi L1-nya panjang tali, ini tetap konstan. Oke, kemudian saya punya itu. Lalu saya juga punya persamaan keempat, yaitu bicara tentang bahwa C aksen itu sama dengan A aksen, X1 aksen ditambah A aksen. Setuju nggak? Sama saja kan tadi? Ya, bisa ya? Bisa nih? Diterima? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, ditambah rumus kelima, yaitu bahwa C aksen itu punya hubungan dengan C, yaitu C ditambah delta X2. Setuju nggak? Ya, Pak. Ini posisi katrol pertama, C. Lalu ada bergeser. Delta X2. Ini ke sana adalah C aksen. Jadi keluarin ya. Oke. Nah, ini kita pakai semuanya. Oke. Nah, dari sini seperti biasa saya punya A aksen sama dengan C aksen dikurangi X1 aksen. Oke. Jadi dari 5 rumus ini saya akan ramu
saya akan meramu menjadi membuktikan bahwa A1 itu sama dengan 2A2. Nah, kita mari tarik hubungan dari 1 dan 3. Dari 1 dan 3, saya ketemu bahwa L1 sama dengan L1 dong. Jadi L1 dari persamaan 1 sama itu adalah X1 ditambah 2A. Ini akan sama dengan X1 aksen ditambah 2A aksen. Setuju? Kan panjang kalinya tetap cosine. Ya, Setuju, Pak. oke. Bisa diterima ini? Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, ini X1 ditambah 2, A-nya C kurangi X1. Sementara X1 aksen, C aksen dikurangi X1 aksen. Nah, ini akan berdampak pada sebelah kanan, terlihat X1 aksen ditambah 2C aksen dikurangi 2X1 aksen. Akibatnya saya punya punya X1 kurangi 2X1 minus X1 aksen. Setuju? Ditambah 2C aksen. Nah, C aksen itu apa? Minus X1 aksen ditambah 2C ditambah delta X2. Nah, ini dari rumus 5. Setuju? Iya, Pak. Iya, oke. Nah, sekarang tinggal lanjutkan saja. Nah, kita akan ketemu bahwa sekarang yang sebelah sini akan ketemu minus X1 ditambah 2C. Setuju nggak? Ya, Iya, Pak. setuju ya? Ya, oke. Setuju ini? Setuju, Pak. Ya, oke. Nah, yang sebelah kanan, ini kok susah sekali ya menulisnya. Minus X1 aksen ditambah 2C ditambah 2 delta X2. Ya, delta X2. Nah, akibatnya saya akan mencoret 2C dengan 2C habis. Setuju ini? Setuju, Iya. Pak. Ya. Lalu saya akan punya persamaan yang sangat indah gitu. Saya X1 aksen dikurangi X1 sama dengan 2 delta X2. Setuju? Setuju, Pak. Iya, Setuju. ini adalah delta X1. Jadi saya punya sekarang delta X1 sama dengan 2 delta X2. Mari ini kita bagi dengan waktu. Lalu lakukan limit delta T mendekati 0, delta X1 bagi delta T. Ya. Maka akan ketemu sebelah kiri itu adalah V1, setuju? Sebelah kanan adalah 2V2. Setuju nggak nih? Setuju, Pak. Iya, oke. Setuju, Pak. Sedikit lagi. Karena kita tahu bahwa SA1 sama dengan DV1 per DT, lalu kita tahu juga, bukan tempe begitu, A2 sama dengan DV2 per DT, jelaslah bahwa kalau V1 sama dengan 2V2 ini saya turunkan,
Gitu. Maka akan ketemu nah ini akan ketemu A1 sama dengan 2A2. Selesai. Halo, bisa? Bisa, Pak. Iya, semudah membuatkan telapak tangan, semudah memberikan telapak tangan, lebih susah merubah kebiasaan Anda yang mau tetap santai, belajar sesedikit-sedikitnya untuk dapat nilai setinggi-tingginya. Gak ada yang gitu ya. Prosesnya dinikmati, kesulitan dihadapi terus, sabar gitu ya. Nah, itu akan melatih Anda belajar fisika, matematika begitu keras, susah, dihadapi dengan sabar, disiplin, taat aturan, operasi matematikanya terus diikuti runut, tidak ingin buru-buru dapat hasil, karena ingin memastikan bahwa hasilnya adalah benar, maka harus ikuti aturan. Nah, Anda akan terbiasa ketika jadi pemimpin, ketika jadi pengusaha, ketika jadi siapapun ya. Oke, jadi sudah jelas bukti A1 sama dengan 2A2. Oke. Nah, sekarang mari kita pergi ke pertanyaan dari soal nomor 5. Pertanyaannya apa sih? Pak, Ya, kalau misalnya pertanyaannya. analisisnya pakai yang apa Pak? Analisis Bapak tadi pagi itu kalau misalnya gesernya segini pasti itu yang benda satunya geser dua kali gitu. Itu gitu aja kira-kira bisa nggak Pak? Itu abstrak. Jadi ini yang tadi itu analisis kualitatif. Kualitatif itu misalnya gini, seberapa manis gula? Ini terlalu manis, ini kurang manis, ini tidak manis lah. Nah, itu kualitatif. Benar? Iya. Tetapi kita perlu kalau bicara fisika, matematik, kuantitatif. Kuantitatif itu seberapa manis gula? Oh, gula ini manisnya level sekian karena konsentrasinya sekian gram per liter. Bisa dipahami itu sebagai saintis? Oh, jadi bagusnya pakai analisis matematis ya Pak. Iya, oke. Analisis matematis. Ya, Baik Pak, terima kasih. yuk. Ada lagi? Pak, Kita ini balik ke soal ya. Ayo, silakan. kalau misalnya seandainya nih di kedua ujung katrol yang satunya itu dua-duanya balok, Pak. Oh, ini ganti soal berarti ya? Seandainya, Pak. Iya kan, kalau seandainya ganti soal. Itu Nah, nggak? boleh. Merubah keadaan nggak? Seandainya kedua ujungnya, bagaimana? Seandainya Seandainya yang atas itu bukan ikat ke dinding, Pak. Ikat ke balok juga. ikat ke balok juga. Bentar, saya berusaha mengilustrasikan yang Anda maksud. Seandainya, berarti ini soal lain ya, anggap saja begitu ya. Boleh, Pak, Jadi, boleh. iya kan beda-beda soal, beda-beda kondisi. Jadi begini, ini kemudian ada katrol begitu ya. Iya, Pak. Kemudian ini ada benda begini, begitu kan maksudnya? Iya, Pak. Oh itu, nah soalnya berbeda, ya soalnya berbeda. Karena kalau yang tadi, nah ini sekarang kalau ini P2, ini P1, ketika dia maju, nah sistem yang ini, sistem yang ini berbeda kasusnya jika ini lablas diikat ke sana, ya. Jadi berdampak pada balok di bawahnya, balok di bawahnya. Kalau di bawahnya kan berarti ditarik 2 kali seolah-olah kali lipat. Nah, kalau ke belakang. Jadi peluangnya dia bisa saja X1 sama dengan X2. Ya. Oh, berarti pergeserannya jadi linear ya, Pak, ya? Ini geser Iya. satu, ini geser satu gitu. Itu 1 senti, balok di bawah dengan balok di atas ikut dong, kan gitu ya. Bisa? Oke, Iya. Pak. Oke, makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sepi amat. Tidur ya? Tidak Apa ada saya Pak. nah gitu dong. Ini kan saya nggak ngeliat wajah kalian gitu ya. Saya suara aja. Lihat
Sama kalian lihat tablet putih saya tuh, gambar putih ini. Jadi curiganya saya ngilang gitu ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaannya apa tadi? Berarti jika A1 dengan A2 adalah percepatan dari balon M1 M2, bagaimana hubungan keduanya? Hubungan keduanya mesra, baik-baik saja, tidak pernah bertengkar. Jadi A1 sama dengan 2A2. Terjawab ya? Jadi terjawablah soal nomor A, yang jawabannya adalah A1 sama dengan 2A2. Nah, ini buktinya. Oke, kemudian nyatakan tegangan seluruh tali dan percepatan A1 dan A2 dalam besaran M1, M2, dan G. Oh, berarti ya, kita diminta menghitung. Ini saya tidak suka loh, soalnya salah loh ini. Tegangan loh ini. Harusnya apa? Gaya tegangnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Jadi, ini dosen muda yang buat soalnya ini. Oh, saya muda nggak ya? Saya tidak tahu juga. Itu banyak yang salah ini. Baik, baik. Nah, ganti ya. Nah, nyatakan gaya tegang tali. Nah, oke, ini talinya ada berapa? Ada berapa tali yang menyambung, kemudian titik lain sambungannya beda gitu ya. Berarti ada 2 ya? Iya, Pak. Iya, tali yang terhubung dari M2 ke katrol 1. Saya sebut T2 boleh? Nah, sudah ada gambar di saya ya. Ya, gambarnya ini boleh? Saya tulis begitu? Oke, bisa? Ada gambar itu. Jadi saya menulis T2, T2. Nah, suatu saat ini kebetulan sama karena katrol tidak berputar. Di soal lain, nanti ketika kita belajar dinamika rotasi, 2 gaya tegang tali itu beda. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Di situ ada torsi. Suaranya, Pak. Ya, bisa Pak, dipahami? agak macet-macet, Pak. Agak macet-macet, Pak, tadi. Ini sama karena macet berputar. Jadi kalau katrolnya berputar, dengan P2 yang narik, P2-nya berputar. Paham? Paham, Pak. Iya, oke. Jadi dengan demikian, ternyata kita diminta ngitung T2, T1, A2, dan A1 gitu ya, bahasa lainnya begitu. Baik, mari kita hitung saja. Jadi kita sudah punya bekal yang B. Nah itu, kalau WA pada masuk, email pada masuk, tablet saya macet gitu ya. Nanti kayaknya ganti dengan pakai tablet ini saya itu. Baik, B. Nah, ingat tips pakai warna LED. Jadi hitunglah T1 dan T2. Nah, fungsi dari M1, M2, dan G gitu ya. Jadi berubahnya bergantung M1, M2, dan G. Nah, kalau Anda punya soal dinamika, ingat tips ala WH itu apa? 1, Anda identifikasi gaya. Oke. Gayanya di kasus M1 itu ada gaya tegang tali 1 ke kanan, setuju? Ini lantainya licin, berarti tidak ada gesekan. Kemudian ada gaya normal 1, ya.
gaya normal 1, kemudian ada gaya berat 1. Setuju nggak? Setuju, Pak. Iya. Oke, jadi identifikasi gaya. Nah, gayanya berarti ada gaya normal, ada gaya tegang kali, ada gaya berat. Itu saja, karena tidak ada gesekan, ya, identifikasi gaya. Nah, oke. Kemudian, nah ini belum dibahas. Ya, oke. Yang kedua itu apa? Jenis gerak. Jenis gerak, analisis gerak menghantarkan kita pada syarat bahwa A1 sama dengan A2. 2A2. Setuju? Jadi analisis gerak. Apakah dia punya percepatan, apakah dia diam. Nah, menghantarkan kita pada hasil bahwa dia bergerak, tetapi A1 sama dengan 2A2. Oke ya? Oke. Yang ketiga, saya diminta menggambar diagram gaya. Untuk benda satu saya punya gini, yang satu, gaya tegang kali 1, karena tidak ada gaya gesek, lalu saya punya W1 ke sini. Lalu saya gambar sumbu koordinatnya. X, Y. Setuju ini? Halo, setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju kan? Setuju, Pak. Benda dua itu tergantung tidak nempel ke dinding, jadi saya punya benda dua, ke bawah sini adalah W2, lalu ke sana adalah T2. Ya. Jadi kemudian saya gambar sebut ini X, terus atas adalah Y. Nah, satu lagi dari gambar terlihat katrol di sini ada T2, sini T1, sini T1. Jelas dari katrol ini terlihat kalau ini dianggap sebagai titik, T2 itu sama dengan 2T1. Yakin kan? Bisa kan? Kalau bisa? Ya, setuju, Pak. Setuju. Kalau bisa melihat itu T2 sama dengan 2T1. Ya. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat kita diminta apa? Di tips ala WH itu. Apa? Tuliskan formulasi Newtonnya ya. Iya, Pak. Formulasi Newton dari diagram gaya. Ya, itu kan yang saya ajarkan? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi kita akan ketemu dari benda satu, lihat diagram gayanya, kita akan ketemu sigma F1 sama dengan yang 1 dikali A1. Terlihat bahwa ada gaya tegang tali yang arah ke kanan T1, lalu ada gaya normal 1 dikurangi gaya berat 1, itu sama dengan M2 I A1. Nah, terlihat ini tidak ada guna, sehingga ini cuma sebagai informasi saja bahwa N1 itu sama dengan V1 sama dengan M1 kali G. Begitu ya. Biasanya N1 dipakai jika ada gaya gesek kan gitu ya. Jadi dia saya menghilang. Ya, oke.
Oke, saya kembali lagi. Maaf tadi menghilang jaringan ini. Bisa ingat ini bahwa N1 itu tidak dipakai karena tidak ada gaya gesek yang membahas sepanjang benda satu bergeser ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Agak Bisa macet. ya? Halo, halo. Iya Pak, itu share screen-nya Halo, agak macet Pak. mendengar saya? Halo, iya Pak. Apa mendengar saya? Ya, oke. Ya, apa terdengar suara saya? Dengar, Pak. Iya. Bentar, ini tidak kondusif nih. Nah, sekarang share screen sudah terlihat? Sudah Apa, terlihat, Pak. share screen? Share screen-nya sudah ada ya? Sudah, Pak. Oke, jadi N1 sama dengan W1, gaya berat sama dengan M1G itu tidak dipakai karena permukaannya licin ya. Cuma statusnya informasi saja ya. Jadi yang akan berguna itu adalah informasi pada arah I, itu hasilnya adalah T1 sama dengan M1 dikali A1. Setuju ini? Setuju, Pak. Ya, oke. Suatu saat mungkin ada soal lain. Jika ada gaya gesek, tentunya formulasinya menjadi sigma F1 sama dengan M1A1 itu akan menjadi I T1 dikurangi energi gesek kinetik benda 1, begitu kan ya? C N1 dikurangi W1 sama dengan M1 IA1. Jika soalnya lain ya. Jika soal lain. Ini sebagai wawasan saja. Paham ini? Paham, Pak. Iya, oke. Jadi kita fokusnya ke sini. T1 sama dengan M1 A1. Oke, jadi kita sudah punya ini. Lalu mari kita pergi ke benda 2. Oke, kalau benda 2 kita akan punya sigma F sama dengan M dikali A 2. Nah, ini jangan lupa kasih indeks 2. Itu akan ketemu J T2 dikurangi W2. Jadi bendanya begini, benda 2. Ke sana adalah T2, ke sini adalah W2. Bendanya bergerak ke bawah, A2-nya. Jadi M2 minus J A2. Setuju? Setuju, Pak. Iya. Jadi T2 dikurangi W2 sama dengan minus M2 dikali A2. Ya, atau bahasa lainnya, Anda selalu menulis W2 dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A2. Ini yang selalu Anda ingat, dengan ceritanya adalah pokoknya yang arah positif ngikuti A gitu ya. Itu kan SMA ajaran sesatnya. Ya, betul ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi T2-nya saya akan ketemu
P2 dikurangi M2A2. Jadi saya akan ketemu bahwa T2 itu sama dengan M2G dikurangi M2A2. Oke, nah mari kita modal kita, semua informasinya kita kumpulkan. Jadi saya sudah punya T1 sama dengan M1A1 dari mana? Dari sini, ya. Oke. Lalu saya punya T2 sama dengan 2T1. Lalu saya punya di awal A1. Lalu saya punya persamaan T2 sama dengan M2G dikurangi M2A2. Nah, dari inilah kita akan meramu persoalan tadi. Nah, oke. Jadi kita sudah punya T2 sama dengan M2G M2G dikurangi M2A2. T2-nya 2T1. Kemudian saya punya M2G dikurangi M2. A2-nya kan sama dengan apa? 2A1 ya? A2-nya sama dengan A1 per 2. Setuju? Setuju, Pak. Iya, saya punya 2T1 M2G dikurangi M2. A1-nya akan ketemu 1 per 2 T1. Oh, ini aja langsung. Oh, saya punya T1 dibagi 2M1. Setuju? Ya, setuju ya? Setuju, Pak. Iya. Oke. Dengan demikian, singkat cerita, Anda cari lagi, akan ketemu bahwa nanti akan ketemu T1 itu, susah sekali nulis di tablet ini. 2, lalu ditambah M2, sebentar. Ya, M2 dibagi 2M1. Ya, sama dengan M2G. Setuju ini? Pak, permisi Pak, maaf motong, mau Ya. nanya. Ya. Kalau T2 sama dengan 2T1 itu dari mana ya Pak? Saya masih kurang nangkep. Ini katrol. Katrol P1 ditarik ke kanan, jadi anggap sebagai titik oleh T2, lalu ditarik ke kiri oleh 2T1 kan? Oh, nangkep Pak. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Oke, lanjut. Jadi ini bisa disederhanakan. Jadi T1 bisa saya bagi dengan M1, di sini ada 2M1, kemudian M2 dibagi 2. Setuju nggak nih? Ini kok kebayang. Ya, M2 dikali G. Setuju nih? Setuju, Pak. Ya, oke. Jadi saya akan punya bahwa T1 itu sama dengan M1 kali M2G dibagi 2M1 ditambah M2 per 2. Katanya, tulislah T1 sebagai fungsi dari M1, M2 dengan G. Sudah. Bisa itu? Oke, ini terjawab. Yang belum dijawab T2-nya ya? Iya, Pak. Oke, T2 sama dengan 2T1. Wah, enak sekali ya. Tidak ngitung lagi. Sama dengan 2M1, M2 kali G
dibagi 2, M1 ditambah M2 dibagi 2. Atau kalau Anda mau sederhanakan, Anda tipenya tipe orang pengen sederhana terus sih. Ini dikali setengah dikali setengah. Ya, atau dikali setengah per setengah kan gitu ya. Saya kan punya M1, M2G dibagi M1 ditambah M2 dibagi 4. Setuju? Setuju, Pak. Oke, semudah membalikkan telapak tangan lagi. Udah ya, jangan pusing-pusing. Garisnya. Yang pusing saya jaringannya macet terus ya. Udah pengen tatap muka. Kalau tatap muka kan pandai nakal bisa saya jitak gitu ya. Sekarang kan nggak bisa ngejitak Anda ya, guyonannya. Ini mau kuliah luring terus? Mau kuliah daring terus atau luring sih? Halo. Luring, Pak. Boring, Pak. Luring, Pak. Saya sudah boring nih. Jadi kalau saya ngelucu nggak kelihatan mahasiswa ketawa gitu ya. Waduh ini. Baik, T2, T1 sudah ketemu. Lalu katanya ditanya A2 dan A1 ya? Itu nomor C ya? Setuju? Bentar. Yang C itu ditanya apa ini? C itu percepatan A1 A2. Oke, percepatan A1 dan A2. Nah, tadi kita sudah punya bekal yang kotak itu T1 sama dengan M1 kali A1. Jadi A1-nya sama dengan T1 dibagi M1 kan gitu ya. Halo, bisa? A1 kita sudah punya bekal buat T1 sama dengan M1 dikali A1. Jadi A1-nya sama dengan T1 dibagi M1. Ini ada lah ya, bisa ya ngitung ya. Halo? Bisa, Pak. Ya, lanjutkanlah. Tidak enak sekali. T1-nya biru, mana ya tadi? T1 itu. Nah, itu tinggal, berarti kan tinggal M2G kan dibagi 2 M1 ditambah M2 per 2 gitu ya. Betul nggak? Betul kan? Tinggal diwafatkan M1-nya. Ya, betul ya? Halo? Iya, Bisa? Pak. Iya, oke. Iya, Pak. Oke, gugur lah itu wafat. Mati syahid. Oke, yang T2. Bentar. Yang A2. A2 itu ngambil dari persahabatan mana? Pak, A1 itu kan sama dengan 2A2. Di A2 itu, Pak, tinggal tengah dari A1. Setuju? Iya, Pak. Iya, jadi tinggal M2G dibagi 4 M1 ditambah M2. Bisa ini? Halo? Bisa, Pak. Iya, jadi ini kalau A1 dibagi 2, berarti kan artinya ini tuh mengalih di sini ya. Ya kan? Setuju ya? Jadi pengalih ya. Jadi ini. Oke. Selesai sudah? Ya. Apakah ada rumus cepat? Tidak ada. Pilihan ganda, ini esai. Ujian, ada isian singkat. Nah, kalau esai, ujiannya dan tidak luring, tidak luring. Saya suka ketukar online sama offline ya. Luring itu di luar jaringan. Berarti offline ya? Di kelas maksudnya ya? Iya. Iya, Pak. Ya, kalau ujiannya di kelas, soal ujiannya cuma 5 soal. Semuanya esai, tiap baris ada nilainya. Negara-negara online, soalnya bertambah banyak. Pilihannya ada pilihan ganda, isian singkat, ada lagi esai panjang dikit. Lalu
antara kita saling tebar curiga, dosennya, mahasiswanya kesal soalnya kebanyakan udah stres, kemudian dosennya, ayo jangan-jangan buka buku ya, ayo jangan-jangan kerjasama saling share screen ya. Akhirnya waktunya diperpendek, nah kan rugi semua gitu ya. Nggak ada beresnya gitu ya. Makanya saya tidak suka sebetulnya. Ada yang tidak bisa diwakilkan dari proses belajar mengajar gitu ya. Ya, ini jaringannya udah mulai macet ini. B soal nomor 5. Oke. B soal nomor 5 soalnya itu. Nah, itu kalau kita baca lagi, memang ternyata jadi kalau kita bacanya jeli, ini balok keranjang, kemudian ini benda M1 dihubungkan dengan katrol, lalu menempel di sini M2. Ini ada roda, roda. Berarti analisisnya. Karena ada roda, ini dianggap licin. Ya, jadi bergerak ketika didorong dengan gaya F, maka katanya sistem secara keseluruhan akan bergerak dengan percepatan A. Ya, meskipun ini juga licin. Pokoknya di soalnya ngeyel, sebetulnya tidak fisis. Tidak fisis itu susah gitu ya. Jarang, tapi oke lah. Katanya tidak ada gesekan dengan lantai, tidak ada gesekan di semua permukaan. Berarti asumsinya licin ya. Nah, dengan licin, pokoknya secara matematik mungkin muncul, tapi secara fisika salah sebenarnya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin terjadi. Ya, pasti ada geser-geser benda M1 ke kanan atau ke kiri itu. Ya, tidak mungkin tetap. Tetapi anyway, tidak masalah geser kanan kiri, karena analisisnya adalah yang penting semuanya bergerak ke kanan serempak M1, M2, lalu keranjang M dengan percepatan A. Itu ceritanya. Bisa dipahami cerita itu? Halo? Pak. Ya. Jadi apa di antara M1 dan M sama di antara M2 dan M besar tuh licin ya? Nggak ada geser. Licin. Kalau kita memahami soalnya, coba baca lagi di saya stop share. Nah, Oh, iya sih, udah baca emang, Pak. bentar, saya di MS Team ya. Saya kasih soal di mana sih? MS Oh, Team. iya ya, MS Team. Oke, saya share screen. Saya buka MS Team-nya. Lihat di MS Team ini? Terlihat, Pak. Iya, oke. Jadi kalau ada kata-kata gesekan pada semua permukaan, koma, roda, dan katrol diabaikan. Berarti katrol itu sebetulnya gesekan tali dengan katrol diabaikan. Gara-gara diabaikan, maka gaya tegangan tali yang narik M2 sama dengan gaya tegangan tali yang narik M1. Paham? Kalau gitu, Pak, berarti yang kami udah antar ada pakai gaya gesek, salah dong, Pak. Ya, kalau Anda mengasumsikannya ada gaya gesek, tidak masalah juga. Nilai juga. Ya, Oh. ya. Nilainya biner kok. 0 sama 100, ngumpulin 100 ya bonus. Tidak ngumpulin 0. Berarti itu tuh pakai kayak kerangka relativitas gitu ya, Pak? Relatif apa? Soalnya kan relatif. Oh, enggak. Coba dulu deh, Pak. Ya, oke. Oke, jadi sederhananya itu, saya stop screen, kemudian share lagi. Kok saya stop lagi. Back ke sini. Ya, soalnya jelas ya. Pokoknya saya tidak mau tahu maupun licin atau tidak, M1 pokoknya ada di atas keranjang, M2 nyentuh di ini, pokoknya ketika saya dorong dengan gaya F, gimana caranya F-nya itu berapa supaya ketiganya nempel terus. Hah? Itu jalan dengan laju A gitu ya. Bisa dipahami itu? Halo? Pak, saya mau tanya.
Kalau misalkan licin begitu berarti balok 2-nya itu kemungkinan bisa turun ke bawah dong, Pak. Iya, kalau kita melihat fokus pada M2. Tetapi M2 itu bisa nempel, jangankan tidak ada tali, jangankan licin. Coba Anda tempelin kertas yang mungkin saja tertiup angin di atas tangan Anda. Tapi ketika tangan Anda nempel ke kertas, dorong kertas itu dengan gaya yang cukup, dia akan nempel terus, paham? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi mungkin saja M2 itu tetap nempel ngikuti keranjang. Ya, bisa ya? Pak, Pak. kalau Ya. M2 tetap nempel ngikutin keranjang berarti ada gaya yang itu yang menyebabkan dia itu menempel pada Ya. balok Jadi M. ya, oke. Jadi M2 kontak dengan M besar, ini ada gaya kontak. M2 gara-gara ada gaya F yang mendorong M, gaya F yang mendorong M, di setiap titik ini diteruskan F-nya mendorong ke sana. Paham? Lalu si balok 2 nahan ke sini. Ini yang disebut gaya kontak. Tetapi ada gaya lain juga, gaya kontak yang keranjang mendorong juga. Ini aksi reaksi. Jadi ada gaya F, gaya luar, ada gaya kontak antara M dengan M2 yang sifatnya aksi reaksi. Ya. Jadi ini ada F M dari M2 itu sama dengan negatif F pada M2 dari M. Ya. Nah, yang ini adalah ini yang sering disebut dengan gaya normal benda 2. Ya, ini tuh gaya normal benda 2. Bisa dipahami? Jadi yang menyebabkan dia maju itu karena ada gaya normal benda 2. Bisa cerita itu dipahami? Oke, semudah itu. Bisa, Pak. Oke. Nah, mari kita lihat ini sebagai kesatuan sistem saja dulu. Jadi kalau ini dianggap sebagai satu kesatuan, satu sistem, ini saya ganti bendanya menjadi ini. Bergerak dengan percepatan. Nah, karena ada roda, coba bayangkan, M1 membebani keranjang, setuju nggak? Jadi M pasti dibebani oleh M1. M2 juga nempel terus, jadi pada titik terendah di ban, itu dibebani oleh 3 massa. Setuju? Jadi massa total itu sama dengan M ditambah M1 ditambah M2. Setuju? Satu juga. Setuju. Iya, oke. Harus setuju ya. Tidak setuju pun saya jalan ya. Ya, baik. Nah, dari sini saya punya formulasi sigma F ya sama dengan M ditambah M1 ditambah M2. Ini massa total dikali A. Ya. Nah, ini disebabkan oleh gaya luar yang arahnya I. Nah, kemudian M ditambah M1 ditambah M2. Ini I A juga. Ya. Jadi saya punya F sama dengan M ditambah M1 ditambah M2 dikali A. Oke, ini kita simpan hasil pertama kita sebagai suatu hal yang paling indah di antara kita. Gitu ya. Bisa? Tinggal nyari A-nya berarti ya. Halo, bisa itu? Bisa, Pak. Baik. Mari kita preteli satu-satu. Benda satu ini M besar. Benda satu di sini dia ditarik oleh gaya tegang tali. Dia punya gaya normal.
1, dia punya gaya berat 1. Tetapi karena licin, informasi hubungan N1 dengan W1 tidak ada gunanya, kan gitu ya. Nah, tidak dipakai dalam perhitungan. Ya, jadi saya punya di sini sigma F1 sama dengan M1 kali A1. Nah, karena syaratnya bergerak bersama, maka dipastikan A1 bergeraknya sama dengan A2, bergeraknya sama dengan A dari M, kita namai A saja. Awas nih, jangan salah nih. Ini M, nah ini. Nah, semuanya geraknya ke sana tuh A-nya. Jadi Anda jangan melihat benda dua ini jangan melihat bergerak ke A-nya ke sini. Ini salah. Paham itu? Paham, Halo? Pak. Bisa? Ya, oke. Mbak. Ya, oke. Jadi kita sudah ketemu dari sini, akan ketemu bahwa I, nah, warna lain. Akan ketemu bahwa IT itu sama dengan IT ditambah J N1 dikurangi W1 sama dengan I M1 kali A1. Jadi saya punya IT ditambah J N1 dikurangi M1G sama dengan I M1 kali A. Jadi saya ketemu T sama dengan M1 dikali A, 1 informasi. Nah, nanti kalau ada asumsi gaya gesek, tentunya di sini akan keluar negatif gaya gesek statis. Nanti dipakai syarat itu. Berapakah syarat M1 besarnya berapa agar M1 dan M2 tetap nempel bergerak mengikuti keranjang. Nah, ini muncul soal tambahan. Jika diasumsikan ada gesekan antara keranjang dengan benda M1, maka muncul harus persamaan yang merah ini. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak. Iya, kalau tidak ada ya gini. Ya, sesederhana itu soalnya jadinya. Jadi N1 bentar. Jadi N1 sama dengan M1G. Jadi kita ini informasinya tidak ada gunanya bahwa kita pakai ini saja jadi. Ya. Baik, dari benda 2 kan nempel begini. Ya, benda 2. Nah, ini benda M-nya gitu. Ini benda 2. Oke. Benda 2. Baik, ini ke sana adalah T. Terus ini adalah putus ini. P2. Ini gaya normal 2. Gaya normal 2 itu sebetulnya kontak. Nah, ini gaya kontak. Gaya kontak itu hasil sentuhan benda di lokasinya. Gaya kontak di benda 2 dari benda M. Benda bermasa M. Bisa dipahami itu? Lokasinya di benda 2. Ya, bisa dipahami? Karena tidak ada gaya gesek, ya sudah, gini saja. Akhirnya saya punya sigma F2 sama dengan M2 dikali A2. Kemudian J
T dikurangi W2 ditambah I kali N2 sama dengan I M2 dikali A. Bisa pahami sampai sini? Jadi saya punya T sama dengan W2 sama dengan M2G. Saya punya N2 sama dengan M2A. Oke, jadi sekarang mari kita rangkum hasil kita. Saya punya N1 sama dengan W1 sama dengan M1G. Saya punya T sama dengan M1. Saya punya T sama dengan W2 sama dengan M2G. Saya punya N2 sama dengan M2A. Lalu saya juga punya F sama dengan M ditambah 1 ditambah M2 dikalikan A. Fokus kita mencari F. Fokus kita mencari F. Tes, halo? Halo, tes? Ya, aduh, macet nih. Kayaknya kita harus akhiri nih. Parah sekali nih jaringannya. Oke, dikit lagi, Pak, dikit lagi. Nanti saya share yang catatannya. Ya, sampai sini. Tadi terakhir sampai sini ya? Ya Pak, sampai Ya, oke. Jadi, masalahnya gini. Ini diketahui. Ya. Kemudian A-nya kan belum. Nah, bisa nyari A itu dari sini atau dari sini. Kan gitu ceritanya. Nah, kalau ini ke sini, ketemunya apa? M1A sama dengan M2 kali G. Di A-nya sama dengan M2G dibagi M1. Nah, ini ada angkanya kan? Halo? Nah, substitusinya ke sini. Jadi kita tidak melalui jalur N2. Nah, nanti kalau ada gaya jadi ini kontradiktif sebetulnya. Nah, kontradiktif. Jadi N2 itu tidak tahu, justru akan dicari juga harusnya. Jadi berapa gaya kontaknya gitu ya supaya M2 tetap nempel. Nah, gitu. Dari A. Jadi bisa juga ini ditanyakan. Kalau ini ditanyakan, terjawab juga. Ini kan ditanyakan juga. Ya. Oke, jadi terjawab sudah F itu. Kalau tidak ada gaya gesek gitu ya. Jadi memang soalnya seperti itu sih maunya. Tidak fisis. Nah, tidak fisis. Tidak fisis itu peristiwanya tidak mungkin, tidak benar-benar terjadi gitu ya. Secara matematik di atas kertas bisa. Ya. Pada bidang licin itu tidak mungkin nempel. Karena mencari F itu susah. Baik, jadi saya punya M ditambah M1 ditambah M2 dikali M2G dibagi M1. Itu jawabannya ya. F-nya berapa? F-nya ini. Halo, bisa? Siapa? Iya, bisa oke. Pak. Jaringannya too slow. Beberapa soal lainnya kita diskusi di MS Team saja deh. Pak, bahas soal ini. Nah, saya nyoret-nyoret upload di MS Team gitu ya.
Itu aja lah ya. Boleh sepertinya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Ini saya share. Jadi tablet saya ini